Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada hari ini dalam mata pelajaran TIK. Sebelum kita melaksanakan pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita pelajari pada hari ini menjadi manfaat buat kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan membahas bukunya di bab 2. Dibuka bukunya bab 2, membuat presentasi dengan Microsoft PowerPoint di halaman 23. Sudah dibuka semua bukunya? Ya, yang pertama membuat presentasi. Kemarin sedikit sudah kita bahas untuk membuat presentasi dengan program apa kalau di komputer. Ya, dengan program Microsoft Office PowerPoint. Nah, sebelum kita membuat presentasi, apa saja sih yang harus kita lakukan dalam mempersiapkan langkah-langkah untuk membuat presentasi? Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu tema atau judul dari presentasi yang akan kita bahas atau akan kita sampaikan kepada orang lain. Contoh, misalkan temanya bencana tsunami. Kemudian apalagi? Buat informasi yang penting-penting saja. Jadi untuk membuat presentasi itu kita tuliskan informasi yang penting-pentingnya saja. Contohnya seperti apa itu definisi dari tsunami, pengertian dari tsunami, kemudian penyebabnya terjadinya tsunami itu apa, dan akibat yang terjadi dari tsunami itu apa. Kemudian yang ketiga, lengkapi dengan gambar dan foto. Jadi kalian juga bisa melengkapi gambar, foto atau video pada presentasi kalian melalui aplikasi program Microsoft Office PowerPoint. Ini contoh gambar terjadinya tsunami. Dan ini juga foto gambar terjadinya tsunami. Nah, ketika kalian mempresentasikan karya kalian di depan kelas atau di depan orang banyak atau depan orang lain, jangan lupa apa saja yang harus kalian sampaikan kepada orang tersebut atau ke orang lain. Yang pertama, kita sampaikan terlebih dahulu, ucapkan salam pembuka. Bisa assalamualaikum, bisa selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kemudian, gunakan bahasa yang sederhana untuk memulai bercerita. Jadi untuk melakukan pembahasan atau penyampaian materi, kita tidak perlu menyampaikannya secara berbelit-belit atau muter-muter kata-katanya. Cukup dengan menggunakan bahasa sederhana. Kalau memang sesama teman, misalkan di kelas, kita menyampaikannya dengan bahasa sehari-hari kita boleh, atau bahasa yang baku, bahasa yang baik sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, ucapkan terima kasih atau salam penutup setelah kita melakukan presentasi atau menyampaikan informasi kepada orang lain. Bisa ucapan dengan terima kasih dan atau juga bisa dengan mengucapkan salam, assalamualaikum. Nah, kalian inginkan presentasi kalian itu lebih menarik? Ayo kita belajar untuk membuat presentasi dengan menggunakan perangkat lunak di komputer. Yang udah ada laptop di rumah atau sudah ada komputer, bisa kalian coba dibuka komputernya. Kemudian kita buka program Microsoft Office PowerPoint.
Nah, langkah-langkahnya bisa kalian lihat di halaman 25. Yang pertama, kemarin juga sudah kita bahas di bab 1, klik logo Windows yang ada di kiri bawah. Ini logo Windows, kita klik logo Windowsnya, kemudian cari klik all program. Kita klik all program dan cari Microsoft Office PowerPoint. Di sini Parangga menggunakan PowerPoint yang 2016. Kalau yang kita lihat di buku Microsoft Office PowerPoint 2010. Nah, untuk tampilan awalnya, kita bisa lihat di sini ada pilihan desain untuk membuat presentasi. Kalian bisa pilih sesuai dengan desain yang kalian butuhkan atau kalian inginkan. Nah, untuk kalau misalkan kalian ingin yang polos saja, bisa kita pilih yang blank presentation. Atau ada lagi yang lain di sini banyak. Ini Parangga coba yang blank presentationnya. Kita klik. Nah, kemudian ini untuk tampilan jendela awal pada Microsoft Office PowerPoint. Seperti yang kalian lihat di buku di halaman 26. Ini juga bisa kalian lihat di komputer kalian. Kemudian perhatikan ada satu slide yang berisi 2 placeholder. Jadi yang ini kita sebut dengan slide. Ini slide 1, kemudian nanti bisa ditambahkan juga slide-nya lebih dari 1. Nah, ada 2 di sini berisi 2 placeholder. Ini yang dinamakan dengan placeholder, tempat untuk mengetikkan judul presentasi. Placeholder kedua dapat berisikan keterangan. Nih, yang kedua ini dapat berisikan keterangan seperti nama presenter, nama kelompok, atau subjudul presentasi. Jadi kalian bisa tuliskan di sini untuk judulnya, dan yang kedua bisa kalian tulis subjudul atau nama kelompok atau nama presenter, nama kalian sendiri. Nah, kemudian tentukan tema presentasi yang kalian ingin buat. Tadi sudah Parangga contohkan untuk presentasi yang kita buat, judulnya bencana tsunami. Kita ketikkan di placeholder yang klik to add title. Bencana tsunami. Nah, ini sudah kita ketik untuk judulnya. Kita bisa pindahkan untuk posisi judulnya. Kita arahkan kursor ke bagian yang garis putus-putus dari placeholder ini sampai muncul tanda panah 4 atas, bawah, kanan, kiri. Ini kita klik, tahan, dan tarik kemana sesuai yang kita inginkan, tempatnya di mana maunya. Klik mouse, klik kiri, tahan, jangan dilepas dulu, kemudian tarik, digeser, mouse-nya digeser ke atas. Nah, untuk mengecilkan kotak placeholdernya ini bisa kita tarik sesuai dengan lingkaran-lingkaran kecil yang ada pada placeholder. Ini ke bawah, kemudian kita tarik kembali, ini ke samping. Nah, ini untuk judulnya sudah kita buat, sudah kita tulis. Kemudian di placeholder kedua bisa kalian ketikkan nama kalian atau keterangan lain. Di sini Parangga tulis nama Parangga. Nah, ini untuk menggesernya juga sama. Kita klik di bagian garis placeholder yang titik-titik. Ini kita geser ke atas. Nah, ini kita tempatkan di bawah. Boleh di bawah, boleh di samping, kanan, kiri, atas, sesuai dengan kebutuhan kalian atau keinginannya di mana tempatnya.
Nah, setelah itu di slide awal presentasi sudah selesai. Jadi slide awalnya itu biasanya kita sebelum isi dari presentasi itu biasanya kita tulis judul dan penulisnya itu siapa. Jadi di sini sudah kita buat bencana tsunami, penulisnya Bapak Erlangga. Nah, kemudian kita lanjut. Ini kan kalau di buku kita lihat di halaman 28 menyimpan file yang telah kalian buat. Kita lewatkan dulu, kita langsung balik buka bukunya di halaman yang halaman 30. Nah, kan seperti yang tadi Pak Rangga sampaikan, untuk slide ini bisa kita tambahkan lebih dari satu slide. Cara menambahkannya seperti apa? Baca di bukunya di halaman 30, di bagian yang paling bawah. Kalian dapat memilih menu home dan klik icon new slide untuk menambahkan slide baru. Jadi kita pilih di menu home, kemudian pilih yang new slide. Nih, icon new slide. Kita ketik, atau enggak bisa kita arahkan kursor ke bagian slide yang sebelah kanan layar. Ini di mouse kita klik kanan, kemudian pilih yang new slide. Kita klik kiri di mouse. Atau bisa juga di sini. Ini dia akan muncul lagi sama seperti yang tadi. Pertama, akan muncul dua placeholder. Klik to add title dan klik to add text. Bisa kalian buang untuk placeholder ini jika kalian ingin menggunakan word art untuk membuat huruf atau membuat tulisan yang berbagai macam bentuk. Nah, itu untuk menambahkan slide baru. Kemudian kita lanjut lagi di bukunya halaman 30, tetap di buku di halaman 30. Bagian yang B, mengubah atribut huruf. Nah, di bukunya di halaman 30 ada beberapa macam atribut huruf. Yang pertama kita bisa lihat yaitu font. Font ini dapat kita lihat untuk ikonnya nih yang seperti ini, icon font. Nanti kita coba praktikkan juga. Font ini fungsinya untuk merubah bentuk huruf. Kemudian yang kedua, di sini ada namanya font size. Ikonnya dapat ditunjukkan seperti gambar ini. Fungsinya untuk merubah ukuran huruf. Jadi untuk memperbesar atau memperkecil ukuran huruf bisa kita gunakan icon font size. Kemudian yang ketiga ada namanya ini font color. Fungsinya di sini untuk merubah warna huruf. Jadi warna huruf yang kita butuhkan warna apa, atau yang kita inginkan warna apa. Kemudian yang keempat ada icon bold. Kegunaannya untuk memberi huruf tebal. Yang kelima, di sini ada yang dinamakan icon italic. Fungsinya untuk merubah huruf menjadi huruf miring. Ini ikonnya. Kemudian yang terakhir underline. Ini ikonnya U dengan garis bawah. Fungsinya untuk membuat huruf diberi garis bawah. Jadi menggarisbawahi huruf. Nah, ini yang akan kita pergunakan untuk mengubah huruf dengan menggunakan atribut huruf.
Tadi kita sudah buat bencana tsunami. Nah, kita ingin merubah ukuran hurufnya. Caranya, kita klik home, kemudian kita pilih. Ini yang dinamakan icon font. Jadi untuk merubah bentuk huruf, kita blok terlebih dahulu untuk hurufnya, kemudian kita klik tanda panah kecil di sini untuk mencari bentuk huruf yang akan kita gunakan atau yang kita inginkan. Di sini kita coba untuk yang Algerian jenisnya, atau kalau yang standarnya kita bisa gunakan font Times New Roman. Ini yang biasa digunakan untuk mengetik buku atau mengetik surat yang standar. Cuma si Parangga mau menggunakan untuk judul huruf. Kita beri hurufnya agar terlihat lebih menarik. Kita cari. Misalkan kita gunakan yang Algerian. Di sini kan agak besar nih. Jadi agak yang di atas dan huruf yang di bawah. Kita bisa tarik yang bagian lingkaran sebelah sini, tarik agar dia menjadi sejajar. Ini untuk bentuk hurufnya. Kemudian jika kita ingin merubah ukuran huruf, sama, kita blok terlebih dahulu hurufnya atau kalimatnya, kemudian kita pilih icon font size. Nah, di sini 60. Kita mau kecilkan, misalkan 32. Ini kecil. Jadi kalau judul biasanya kan kita agak diperbesar. Bisa gitu. Buat 80. Ini naik lagi nih, kita tarik lagi agar dia menjadi sejajar untuk kalimatnya. Nah, ini untuk merubah bentuk huruf dan ukuran huruf. Kemudian kita ingin memberi warna pada huruf. Ini kita klik icon font color untuk merubah warna huruf. Di sini diawali dengan dengan warna merah. Jika kita ingin mencari warna lain, bisa kita klik tanda panah ini yang kecil. Ini bisa kita klik, kemudian kita pilih warnanya sesuai apa yang kita inginkan. Di sini ada beberapa macam warna ya. Buat warna coklat. Kemudian ingin membuat huruf tebal. Kita blok dulu hurufnya. Jadi sebelum kita menggunakan atribut huruf yang sudah kita buat pada huruf tersebut, kita harus memblok terlebih dahulu huruf yang sudah kita tulis atau sudah kita ketik. Jika memang belum, kalian bisa langsung mengatur atribut hurufnya sebelum kita melakukan mengetik atau menulis huruf. Misal, ini yang belum Parangga ketik. Kita masukkan di sini judulnya, kita cari dulu jenis hurufnya yang kayak tadi Algerian, kemudian fontnya, ukurannya, font size-nya 40, kita buat huruf tebal, dan warnanya kita buat huruf merah. Kemudian langsung kita ketikkan. Pengertian tsunami. Nah, ini langsung otomatis sudah sesuai dengan bentuk hurufnya, ukuran hurufnya, huruf tebalnya, dan warna hurufnya. Bisa kita berikan untuk garis bawah seperti tadi. Jadi kalau kita sudah membuat huruf atau mengetikkan huruf, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita buat yang underline. Kita klik underline. Di sini akan diberi garis bawah, atau mau di huruf miring, kita klik yang italic, kita pilih gitu.
Itu untuk penggunaan atribut huruf. Jadi ada font untuk merubah bentuk huruf, kemudian font size untuk merubah ukuran huruf, kemudian font color untuk memberi warna pada huruf, ada juga bold, ini untuk membuat huruf tebal, italic untuk membuat huruf miring, dan underline untuk memberi garis pada huruf, memberi garis bawah. Nah, ini untuk penggunaan atribut huruf. Nah, sekarang kita ketikkan di sini pengertian tsunami. Apa itu tsunami? Tsunami adalah, kita bisa beri huruf tebal untuk tsunami-nya. Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan dasar laut seperti gempa bumi. Nah, ini untuk pengertian tsunami. Kemudian kita mau menambahkan gambarnya tadi. Untuk menambahkan gambarnya bisa kita gunakan Google Chrome. Kita cari di sini. Bisa kita gunakan gambar tsunami untuk kata kuncinya. Nah, kemudian kita pilih yang image. Untuk menambahkan gambar pada presentasi yang akan kita buat, kita pilih terlebih dahulu gambarnya. Contoh, misalkan ini, kita klik kanan pada mouse di gambar, kemudian pilih yang copy image. Ingat, copy image. Kalau untuk menyimpan, kita bisa save image. Kalau hanya untuk mengambil aja, kita cukup copy image saja. Jika mau menyimpan gambarnya, kita ketik save image, kita klik. Ini kita copy aja, copy image, kemudian masuk lagi ke presentasinya, kita klik kanan, kemudian kita paste. Nah, atau bisa kalian gunakan di keyboard kalian ketikkan Ctrl plus V. Nah, ini untuk pengertian tsunami. Kemudian di slide ketiga, kita buat ucapan terima kasih. Sudah selesai, nanti kita ketik terima kasih atas perhatiannya. Bisa kalian tambahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini bisa kalian besarkan juga hurufnya. Bisa kalian buat misalkan hurufnya 80. Nah, kalau 80 ini sudah melewati dari slide-nya, berarti kalian harus perkecil kembali supaya bisa sejajar dan hurufnya ini bisa masuk ke dalam lembar kerja presentasinya. Misalkan 76. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kecilkan. Misalkan ini mau menggunakan merah. Gitu. Ya, ini untuk melakukan pembuatan presentasinya menggunakan atribut huruf. Kemudian kita ingin menyimpan hasil presentasi yang sudah kita buat. Caranya klik
file, masih ingat seperti yang kemarin. Kemudian pilih yang save as. Kemudian pilih tempat di mana lokasi akan disimpan file tersebut. Kita pilih my document, kemudian ketikkan nama kalian, Lencana Tsunami Praktek kelas 5. Kemudian kalian pilih save, klik. Nah, itu untuk langkah untuk membuat presentasi yang akan kita presentasikan ke orang lain atau kita informasikan ke orang lain. Baik, para nggak akhiri, apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian melalui komentar di Google Classroom-nya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua untuk belajar online-nya di rumah. Terima kasih.